Garis tipis terbang kelopak dan membentuk jaring raksasa yang terbang ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia melambaikan bendera pembatasan, menyebabkan layar kabut hitam muncul. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkan jaringnya. Energi pedang menembus kabut hitam dan mendarat di kelopak bunga. Celah segera muncul di kelopak tetapi tidak pecah. Benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga menutupi langit saat tiba sebelum Wang Lin. Mata Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga yang lain. Dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kiri saat terbang. Kemudian dia menunjuk kelopak dan segera tumbuh lebih besar. Itu masih menuju Wang Lin. Red Butterfly tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lain. Dia menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah jatuh di kelopak dan 9 simbol pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak. 9 sinar energi pedang muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin tahu apakah kamu mati atau tidak. Red Butterfly melempar raksasa es. Raksasa es mengeluarkan raungan dan mengayunkan tinjunya tepat di belakang 9 energi pedang. Untuk setiap langkah yang diambil, akan ada lubang raksasa yang tersisa di tanah. Pohon yang tak terhitung jatuh dan getaran menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya dalam kehidupan Wang Lin. Dia tidak ingin menggunakan kereta perang kecuali dia dalam keadaan terdesak. Bagaimanapun, ini adalah Suzaku, pasti ada banyak orang yang menonton. Mengungkap terlalu banyak rahasianya tidak akan baik untuknya. Menghadapi jaring yang datang padanya, Wang Lin mengeluarkan raungan dan mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila, secara paksa menciptakan celah di jaring. Wang Lin dengan cepat keluar dari pembukaan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan sinar hitam. Dengan cepat berubah menjadi stempel hitam raksasa yang menabrak kelopak raksasa. Stempel hitam bergetar sebelum dibungkus oleh kelopak dan berubah menjadi genangan air hitam. Wajah Wang Lin pucat. Dia menggunakan saat stempel hitam menghentikan kelopak untuk diteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba. Mereka bergerak secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tasnya memegang dan 2 lonceng muncul. Mereka bertabrakan dengan energi pedang, menciptakan gelombang suara. 9 sinar energi pedang berhenti sejenak di bawah pengaruh gelombang suara tetapi kemudian melanjutkan menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, 2 lonceng hancur dan potongan membentuk baju zirah di sekitar Wang Lin. Dia meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia menyerang Red Butterfly. Namun, tepat ketika dia muncul kembali, tangan raksasa es itu tiba di depannya. Pukulan ini jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Itu mendarat di tubuh Wang Lin dalam waktu hampir sekejap. Tubuh Wang Lin dikirim terbang. 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat ia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa dengan cepat melilitnya, tidak meninggalkan celah. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly dan dia berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk kelopak. Segera, suara ledakan datang dari dalam kelopak. Namun, pada saat ini, sinar energi hitam bocor keluar dari kelopak bunga. Ekspresi Red Butterfly berubah, ketika sinar besar energi pedang hitam yang terasa seperti itu, bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak. Kelopak itu terbelah 2 dan Wang Lin perlahan keluar. Pita yang mengikat rambutnya patah. Rambutnya mengalir di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi dingin yang intens. Dia memandang Red Butterfly seperti sedang memandangi orang yang sudah mati. Ada banyak retakan pada zirahnya dan di belakangnya 9 sinar energi pedang semuanya hancur. Suara Wang Lin rendah ketika dia perlahan berkata, "Kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan." Red Butterfly menatap Wang Lin dan menunjuk ke mawar dengan 6 kelopak bunga yang tersisa. Dia akan menggunakan mantra, "Kupu-kupu merah, lihat ini." Wang Lin mengungkapkan senyum jahat ketika dia mengeluarkan batu seperti kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin memukulnya dan simbol-simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah Red Butterfly menjadi pucat ketika sejumlah kecil gas hitam muncul dari dahinya. Dia berteriak, "Cheng Niu, apa itu?" "Itu hanya lengan." Ekspresi Wang Lin tetap sama ketika dia menabrak batu. Potongan-potongan batu terjatuh, memperlihatkan lengan yang gelap dan layu. Memegang lengan itu di tangannya, dia mengeluarkan senyum jahat. "Kupu-kupu merah, apakah lengan ini familiar bagimu?" Tubuh Red Butterfly bergetar ketika dia menatap lengan itu. Dia kemudian tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kau penjahat." Mata Wang Lin menyala dan dia tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba gelap dan berkata, "Aku penjahat. Kembali ke alam celestial, tidak ada kebencian di antara kami."
Saya tidak pernah mengacaukan kamu. Namun kamu mencoba membunuh saya beberapa kali. Bahkan sekarang, saya masih tidak tahu mengapa kamu ingin membunuh saya. Mengapa saya tidak bisa menolak jika kamu mencoba membunuh saya? Wajah Red Butterfly suram. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke mawar dan keenam kelopak tersebar. Wang Lin mendengus. Tanpa ragu, dia melempar tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya kehilangan satu batasan untuk memanggil petir pembalasan ilahi. Tangan kirinya bergerak di depannya. Sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di atas bendera. Pembatasan bergetar dan cahaya menyilaukan bersinar dari bendera. Ekspresi Red Butterfly berubah. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia melantunkan mantra yang sangat kompleks. Keenam kelopak dengan cepat terbang keluar dan berubah menjadi 6 wanita mengenakan merah. Namun, kekuatan yang kuat dilepaskan dari bendera pembatasan. Kekuatan ini mendorong semuanya menjauh. Wang Lin membiarkan dirinya didorong menjauh dan membiarkan bendera pembatasan melayang di langit. Adapun 6 kelopak yang telah berubah menjadi 6 wanita, mereka juga terhenti. Mereka tidak dapat maju. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Awan merah menutupi langit seperti langit akan runtuh. Semua orang yang menyaksikan pertarungan dari luar terkejut. Keempat lelaki tua yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba membuka mata mereka. Tatapan mereka terkunci ke awan merah. Pembatas ilahi. Mata Gong Sunpo berbinar. 6 kembali ke 1. Ekspresi Red Butterfly berubah ketika ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Keenam wanita berbaju merah dengan cepat menyatu dengan Red Butterfly. Di belakangnya, 6 sosok cantik dan merah muncul. Awan merah menutupi langit. Wang Lin mencibir sambil menunjuk bendera pembatasan. Bendera pembatasan dengan cepat berubah menjadi gelombang pembatasan yang melesat ke arah kupu-kupu merah. Tepat pada saat ini, dengan dentuman besar, semua awan merah berkumpul dan sinar petir merah turun. Targetnya tepat di tempat pembatasan berada. Red Butterfly dengan cepat mundur, tapi Wang Lin terus mengawasinya. Saat dia bergerak, dia melambaikan pedang surgawi dan sinar energi pedang melesat ke arahnya. Namun, energi pedang ini bukan untuk Red Butterfly. Itu bertabrakan dengan petir merah yang turun. Dengan ledakan keras, energi pedang runtuh. Petir merah berhenti sejenak sebelum terus turun. Menggunakan jeda ini, Wang Lin berteriak, "Bendera pembatasan, hamburkan!" Bendera pembatasan tiba-tiba bergetar karena semakin banyak pembatasan, gas keluar dari situ. Ini berlanjut sampai bendera pembatasan berubah menjadi debu dan menghilang. Namun, gas pembatas yang keluar tiba di hadapan Red Butterfly hampir dalam sekejap dan melayang di sekitarnya. Sebagian besar gas sudah memasuki tubuh raksasa es juga. Meskipun gas itu tidak dapat merusak, ia dapat bertindak sebagai suar bagi petir retribusi ilahi. Raksasa itu dengan cepat menginjak tanah. Setiap kali itu menginjak, banyak gas pembatasan akan menghilang, tetapi ada begitu banyak gas yang terus memasuki tubuh raksasa itu. Red Butterfly akan teleportasi ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Saat retribusi ilahi tiba, semua teleport disegel. Red Butterfly, terimalah kematianmu. Mata Wang Lin berbinar. Pada saat ini, kilat merah tiba. Saat gas pembatas menyentuh petir, ia menghilang. Petir merah turun ke Red Butterfly, yang dikelilingi oleh gas pembatasan. Meskipun semua ini butuh waktu untuk menjelaskan, itu terjadi dalam sekejap mata. Wajah Butterfly Red pucat dan dia mengepalkan giginya. Saat kilat merah tiba, keenam sosok di belakangnya terbang keluar. Meledak. Salah satu tokoh merah meledak saat menyentuh petir merah, tetapi itu tidak dapat menghentikan petir retribusi ilahi. Suara merah Butterfly retak. Meledak, meledak. Petir pembalasan ilahi menembus mereka seolah-olah itu kertas. Satu sosok runtuh, sosok lain runtuh, dan tak lama kemudian keenam tokoh itu runtuh. Namun, kekuatan petir merah sedikit menurun dalam serangkaian ledakan ini. Tanpa sepatah kata pun, kupu-kupu merah tenggelam ke dalam raksasa es. Saat dia menghilang ke dalamnya, petir merah menghantam raksasa es itu. Raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan menyakitkan ketika banyak retakan muncul di tubuhnya. Ada garis merah bergerak di dalam raksasa es. Itu tidak menyerang raksasa es tetapi bergerak ke gas pembatasan yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, ada gambar hantu cambuk yang akan bersinar. Setiap kali itu bersinar, kekuatan pencahayaan merah akan sedikit melemah. Sayang sekali, mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan pedang surgawi ke arah raksasa itu. Dia meraung saat dia mengarahkan sinar besar energi pedang ke arah raksasa es itu. Raksasa membuka mulutnya dan berteriak. Namun, suara itu milik Red Butterfly. Tepat pada saat ini, cambuk di dalam es raksasa bersinar terang, terbang keluar dari dada raksasa, dan menabrak Wang Lin.
Cepat, terlalu cepat. Wang Lin tidak bisa mengelak sama sekali. Dia batuk darah dan tubuhnya jatuh. Namun, jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya dan terbang jauh. Pada saat ini, energi pedang mendarat di raksasa es dan auranya melemah. Luka setebal lengan menembus tubuhnya. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicabut dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti jantungnya ditusuk. Rasa sakit ini berarti bahwa jiwa asalnya akan segera rusak. Dia tidak ragu sama sekali untuk menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada kejutan di matanya. Serangan dari raksasa tadi terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar ketika dia menatap raksasa es itu. Situasi akan berubah sangat buruk bagi Wang Lin sebaliknya. Sama seperti energi pedang mendarat di pinggang raksasa es, petir retribusi ilahi menghancurkan yang terakhir dari gas pembatasan dan tiba-tiba menghilang. Raksasa es mengguncang tubuhnya. Potongan es jatuh dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya di 50 kaki. Luka di pinggangnya dengan cepat ditutup dan segera menghilang. Namun, gambar cambuk masih di dadanya melepaskan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya ingin terlempar lagi dan tubuhnya hancur, maka bahkan jika ia menang, ia masih akan kalah. Red Butterfly sekali lagi muncul di kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Ia bangkit dari tanah, menyebabkan bumi bergetar, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan perangnya sangat besar dan dia belum mencapai batas. Dia dengan cepat mengambil pil dan mengkonsumsinya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di depannya sampai ke tulang belulangnya. Jika bukan karena raksasa es, dia akan terbunuh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta untuk memanggil petir retribusi ilahi. Namun, saya tidak percaya dia menggunakan keduanya. Bahkan dengan laser jiwa, raksasa es itu tidak akan sanggup menahan dua serangan petir retribusi suci. Mata Red Butterfly tampak muram. Dia memberi perintah dan cambuk tiba-tiba muncul di tangan raksasa es. Red Butterfly berteriak, "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat daripada kilat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuknya cepat, dia selalu waspada selama ini. Ketika cambuk itu datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Ketika dia pindah, cambuk menyentuhnya. Meskipun itu tidak menghancurkan jiwa asalnya, itu melukainya. Harta cambuk yang luar biasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengambil sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin. Mata Red Butterfly dingin ketika dia mengendalikan raksasa es untuk mengejar Wang Lin dengan pengejaran gila. Saat Red Butterfly mengejar Wang Lin, dia menghinanya. "Cheng Niu, kamu sekarang melarikan diri seperti anjing gelandangan. Di mana aura dominan kamu saat itu?" Wang Lin tertawa dan berkata, "Red Butterfly, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu, kamu hanya menekannya dengan energi spiritual kamu. Ini adalah alasan sebenarnya kamu menggunakan harta karunmu yang paling kuat di awal." Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mengocok udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat, Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritual. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan item. Itu adalah lengan Red Butterfly. Lengan itu menyinari cahaya iblis ketika berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin melempar lengannya dan dia berteriak, meledak. Sebuah garis hitam segera muncul di Red Butterfly's dahi. Tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, "Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, maka jangan panggil aku kupu-kupu merah." Wang Lin mencibir dan berteriak, menekannya. "Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa menekannya." Meledak. Garis hitam di dahi Red Butterfly tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik Red Butterfly. "Kamu, Red Butterfly," terbatuk darah hitam. Dia memang khawatir tentang kutukan di lengannya, itulah sebabnya dia ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin.
Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Pertarungan berjalan di luar kendalinya. Mata Wang Lin menyala dan dia sekali lagi berteriak, meledak. Lengan di tangannya segera meledak. Tidak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Red Butterfly. Dia batuk darah hitam lagi dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia menggunakan momen ini untuk membuang jebakan binatang buas dan dengan letusan, kereta perang tiba. Roh binatang itu segera keluar dengan raungan. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak bisa khawatir tentang mengekspos terlalu banyak. Masalah terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta itu muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang surgawi di tangannya dan mengayunkannya. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat ia terbang keluar dan menabrak raksasa es. Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata Red Butterfly terpejam. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin bersinar. Dia naik dan mengayunkan lagi. Setelah ledakan itu, raksasa es semakin mundur. Red Butterfly berjuang untuk membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan kejam sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa es melepaskan cahaya iblis. Red Butterfly telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan kutukan. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Itu mengayunkan tinjunya dan gambar jika cambuk segera muncul. Wang Lin tidak ragu sama sekali dan pedang langit yang digunakan untuk memblokir. Dengan keras, Wang Lin didorong mundur lebih dari 100 kaki. Meskipun pedang surgawi itu tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah dari kekuatan pukulannya. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di hadapan Wang Lin dengan satu lompatan. Mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinju itu ada gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat ia dengan cepat melemparkan pedang langit ke arah kepalan itu. Saat kepalan itu mengenai Wang Lin, pedang itu melintas dengan lengan kanan dan memotong seluruh lengannya. Pedang langit itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang langit mendarat 1000 kaki jauhnya dan menikam jauh ke dalam tanah. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu lenganmu dan sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu." Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es itu muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es segera jatuh dari lengan sampai menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyak paku pada kereta perang merilis aura hitam yang diserap oleh roh binatang. Roh binatang itu tumbuh lebih besar dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Raksasa es itu mengeluarkan raungan dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memancarkan sinar cahaya putih yang mengelilingi lengan. Dia sekarang menggunakan semua energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Itu tiba dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Wang Lin mundur dan kemudian menghilang. Retakan segera muncul di tanah di mana Wang Lin hanya berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebelah pedang surgawi dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi, "Hancurkan!" Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini, lengan ini memiliki ukuran yang sama dengan lengan orang normal. Raksasa tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang langit dan mengayunkannya. Tepat pada saat ini, cambuk tiba-tiba muncul di dada raksasa es. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang langit untuk menghalanginya. Namun, cambuk berubah arah. Itu pergi sekitar Wang Lin dan memukul tubuhnya. Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dicambuk keluar dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es melepaskan cahaya hantu. Itu mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan sebaliknya berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin menyala. Selama waktu ia berhasil menunda raksasa es, kereta pembunuh dewa berhasil mengaktifkannya. Roh binatang mengeluarkan raungan dan menyerbu keluar. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun, alih-alih pengisian pada raksasa es, itu dibebankan ke Wang Lin. Binatang buas. Mata Wang Lin menyala. Tangannya membentuk segel dan rantai keluar dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang buas di tempatnya. Binatang buas roh itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Itu jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di sebelah tubuh Wang Lin dan tersenyum ketika itu menghancurkan tinjunya.